Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jelisa dengan NIM 0104 23144, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mata kuliah hadis tematik dan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu yang pertama mengenai takwa. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut akan Allah. Dan menurut beberapa tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksud kepadanya. Setiap muslim belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa apabila tidak menjalankan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaklah setiap melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaullah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Yang dimaksud dari hadis ini ialah kita bisa dapat menyimpulkan bahwa semakin kita dekat kepada orang-orang yang soleh dan soleha atau yang mendekatkan dan ketakwaan, maka dapat seperti itulah akhlak kita. Baik, selanjutnya itu yang selanjutnya ialah pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan itu lebih baik daripada sebuah sedekah yang disertai dengan perkataan yang menyakitkan, perperangan, permusuhan, kebencian, merugikan orang lain, bahkan melukai pasangan. Ini semua bisa terjadi hanya karena kita salah dalam berkata. Buah hasil dari lisan yang tidak dijaga. Dan ada sejarah yang mengatakan ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki tetangga yang sangat baik, luar biasa baik. Dia sholatnya baik, puasanya baik, semuanya baik, tapi dia sering menyakiti hati tetangganya. Maka Rasulullah menjawab, celakalah orang tersebut. Dan hadis riwayat Bukhari juga ada mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau tidak dia diam. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan materi mengenai perencanaan atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama itu ada mengenai planning, yang mengenai perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses perdana. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memulainya dengan perencanaan. Ketika ingin membangun suatu organisasi, kita harus memulainya dengan perencanaan terlebih dahulu, kan? Baik, di sini saya ada mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai satu amal yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang merencanakan melakukan kebaikan dan betul-betul melaksanakannya, maka Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tapi tidak dilakukannya, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Maha suci Allah. Allah maha baik atas segala setiap hamba-hambanya. Yang selanjutnya itu ada pengorganisasian. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerjasama antara satu dengan satunya. Fungsi khalifah adalah mengalahkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, ada beberapa hadis mendorong umat untuk melakukan segala sesuatu terorientasi dengan rapi. Baik, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong kepada kebaikan,
dan memerintahkannya dan mendorong pada kejelekan. Orang-orang yang menjaga dari kejelekan adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen. Ketika kita sudah melakukan kita planning, kita sudah mengurus pengorganisasiannya, yang selanjutnya bagaimana cara kita melaksanakannya. Pelaksanaan agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula dengan cara yang baik dan benar. Seperti riwayat hadis Bukhari, perumpamaan orang mematuhi peraturan-peraturan Allah dengan orang-orang yang melanggarnya adalah seperti segolongan orang yang mengemudi untuk naik kapal. Sebagian orang memperoleh tempat di bagian atas dan sebagian lagi di bawah. Orang-orang menempati bagian di bawah ini jika hendak mengambil air terpaksa melewati orang-orang yang di atas. Jika mereka mengambil air terpaksa melewati, kata mereka, bagaimana kalau kita tembus saja lubang air di tempat kita sehingga kita tidak perlu merepoti orang-orang yang di atas. Jika orang-orang yang berada di atas tadi menyetujui rencana tadi, silakanlah mereka, dan jika mereka melarang, mereka akan tertolong dan semua isi kapal akan selamat. Nah, di riwayat Bukhari ini pentingnya kerjasama. Di pelaksanaan ini pentingnya kerjasama. Di dalam actuating ini pentingnya kerjasama dan bagaimana cara kita melaksanakannya. Yang terakhir itu ada controlling. Dari POAC tadi yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah atau juga pelupa, maka diperlukannya adanya pengawasan baik dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun pengawasan dari orang lain. Menasihati antara satu dengan satu saudara lebih mudah daripada menasihati pemimpin atau atasan. Memang itu benar, karena mungkin kita ragu untuk menyampaikannya atau bagaimana. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian, punishment, hukum, atau reward imbalan. Di sini juga saya mengambil satu hadis Bukhari. Aku baiat kepada Rasulullah untuk menegakkan yang salah, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara, sesama muslim. Baik, kita telah habis pembahasan mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya kita membahas mengenai malu. Malu adalah kunci dari ketakwaan seseorang. Malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jika rasa malu telah hilang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan, seperti membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, dan lain-lainnya. Ajaran Islam menempatkan rasa malu sebagai sebagian yang menyusun cabang keimanan seseorang. Rasa malu itu ketika rasa malu masih ada, maka masih mungkin terjaga rasa imannya. Apabila rasa malu ada, mungkin dia tidak melakukan semaunya. Seperti hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang rendah adalah menyingkirkan duri gangguan di jalan, dan malu merupakan salah satu cabang keimanan. Dan saya juga ada mendapatkan satu hadis, yaitu jika kalian tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah sesukanya. Baik, selanjutnya yaitu larangan berbuat zalim. Terkadang baik kita sadari maupun tidak kita sadari, berbuat zalim itu bukan hanya dilakukan ketika kita ingin melakukannya, tidak. Terkadang kita melakukannya kepada seseorang yang bahkan kita tidak menyadari untuk kita telah zalim kepada dia. Baik tadi tuh
dari ucapan sebelumnya, baik dari akhlak sebelumnya, baik rasa malu yang telah hilang. Nah, itu juga dapat menyebabkan zalim kepada seseorang. Bahkan larang berbuat zalim disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai berikut, yaitu Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberinya." Baik, cukup sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.